Oke, baik. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Eh, Sudah lama ya kita nggak upload video ya. Nah, ini baru hari ini kita sempat membuat video kembali ya. Topiknya sih di sini tentang marketing freelance ya yang ada di JNE Mamuju ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik utama ya, kita mau sedikit tentang membalas komen-komen yang masuk ya. Jadi memang kita belum sempat membalas satu persatu komen yang masuk ya, tapi dapat saya simpulkan di sini biasanya itu yang masuk itu hanyalah menanyakan barang yang nggak sampai ya kan, kemudian sudah beli di marketplace manapun tapi tidak sampai ya. Itu kebanyakan pertanyaannya itu di sana ya. Tapi yang perlu saya jelaskan di sini bahwa konten ini sifatnya hanya edukasi ya untuk masyarakat ya tentang JNE ya, mengenal lebih dekat tentang JNE Mamuju ya. Dan konten ini ya kami hanya mewakili dari adik kami di JNE Mamuju seperti itu ya. Dan untuk para yang banyak yang berkomentar tentang mengenai barangnya tidak sampai, sebenarnya sih itu jawabannya simple ya. Nanti mungkin bukan saya yang menjawab, tapi ini dengan Mas Sapri ya. Oke, bisa beri salam dulu Mas Sapri. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Kembali dengan saya sendiri ya. Saya Sapri ya, selaku admin atau PIC dari JNE Mamuju Karawaci Tangerang. Terima kasih. Oke. Mas Sapri, baik nih. Ya, ini kan banyak nih yang tanya nih, ya kan. Ya. Intinya yang saya dapat ya, itu pertama satu, ya kenapa barangnya tidak sampai, ya kan. Nah, ini kira-kira mau langsung dijawab atau ditampung dulu nih? Kalau itu mending langsung dijawab dulu aja. Oke, silakan. Biar lebih enak juga nanti. Iya, silakan dijawab. Ya, terima kasih kepada Om Agung ya. Di sini saya akan menjelaskan ya secara detail. Kebanyakan memang dari para netizen ya, Iya. khususnya yang ada di komen-komen itu ya. Kebanyakan sering itu menanyakan tentang masalah kiriman paket. Mengapa memang tidak kunjung sampai dan juga memang ya statusnya tidak berjelas. Sekarang yang saya tanyakan kembali kepada kalian semua, di sini coba step pertama yang harus kalian lakukan adalah coba ditanyakan terlebih dahulu kepada tempat kalian melakukan pembelian barang. Khususnya untuk kalian ya yang melakukan pembelian barang ini kan memang kadang itu ya tergantung selera kita ya. Misalkan contohnya kayak di marketplace. Sekali ini kan di kita pun banyak nih ya. Ada contohnya ada Blibli, Bukalapak, Shopee, Lazada, ada Tokopedia dan juga JD.id. Nah, dari situ mungkin kalian harus bisa menanyakan secara detail kepada pihak seller atau si penjual barang. Di situ mungkin kalian juga nanti pada saat melakukan transaksi pembelian barang, kalian juga harus memahami, khususnya ini yang ada di ekspedisi JNE ya, bukan di luar dari ekspedisi JNE, karena ini kita fokusnya ke ekspedisi JNE. Iya. Di sini mungkin yang harus kalian lakukan adalah menanyakan tentang masalah servis. Dengan servis yang kalian pilih, itu menentukan berapa lama barang kalian akan sampai kepada tempat yang dituju. Dan servis ini memang berbagai macam ya di kita ya. Memang yang sudah sempat saya jelaskan ulang di video sebelumnya, nanti bisa kalian tonton juga. Di JNE sendiri memang yang memang sering kali digunakan ya untuk melakukan pengiriman barang, memang dapat ada berbagai macam servis. Contohnya itu adalah servis reguler. Yang reguler ini yang dimaksud ialah kiriman yang memang benar-benar ya bisa dikatakan ya tidak terlalu cepat lah, memang maksudnya standar lah, tengah-tengah gitu ya. Ya itu untuk servis reguler sendiri. Dan untuk estimasi waktunya itu memang untuk berbagai macam tujuan berbeda-beda. Ya. Yang selanjutnya itu adalah servis oke. Oke ini memang dia tuh kalau masalah untuk ongkir memang masih di bawahnya reguler. Ya itu untuk panjangannya itu adalah ongkos kirim ekonomis.
yang memang harganya ekonomis ya. Itu mungkin memang lebih lama 1 hari dibanding yang reguler. Ya untuk tujuannya itu memang masing-masing daerah ya ada juga, maksudnya ya berbeda-beda gitu. Untuk yang selanjutnya ini adalah servis YES. YES juga ada kepanjangannya juga yang sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Yakin asal sampai ya. Yang ini memang salah satu servis yang paling benar-benar ditanyakan oleh pengirim pada saat melakukan pengiriman barang ya. Apalagi yang bersifat urgent. Ya memang pengennya itu cepat sampai gitu ya, karena kan kita juga memang memberikan sebuah penjelasan kalau yang di sini memang benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang untuk kiriman yang benar-benar bersifat urgent gitu. Itu yang itu artinya bisa sampai. Yang selanjutnya ini adalah servis JTR. Nah memang kebanyakan orang ya, karena memang melihat dari sisi sisi servisnya, dari segi tarifnya juga, JTR ini memang yang paling banyak digunakan oleh berbagai macam orang dalam halnya melakukan pengiriman barang. Iya. Bukan hanya untuk berjenis kiriman yang memang besar ataupun berjenis kargo, ada juga memang kiriman-kiriman yang memang dari pihak seller ya, ataupun dari kita sendiri untuk melakukan pengiriman paket itu ya. JTR ini memang termasuk servis yang paling murah dibanding yang lain ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk yang JTR ini memang dari segi berat ya, ini kita ulas lagi video yang sebelumnya saya jelaskan. Dari JTR ini memang dari berat 1 sampai 10 kilo itu memang mempunyai tarif yang sama, yang artinya memang dari 1 sampai 10 kilo itu tarif ongkir tetap sama. Jadi ketika dia berubah tarifnya itu dihitungnya mulai per 11 kilo dan seterusnya. Nah contohnya kita ambil yang di daerah Jabodetabek dan Cikarang. Untuk servis JTR ini dari 1 sampai 10 kilo itu layanan tarifnya itu sebesar 25.000. Jadi kita misalkan mau beli paket, contohnya itu kiriman barang elektronik ataupun perabotan rumah tangga yang memang dia bentuknya besar, yang memang berat sekali gitu ya. Misalkan di angka 3 kilo ataupun 4 atau 5 sampai 10 itu tetap sama tarifnya sebesar 25.000. Nah ketika 11 kilo dan seterusnya itu untuk area Jabodetabek Cikarang itu hanya menambahkan tarif sebesar 2.500 saja. Jadi contohnya itu 11 kilo itu 27.500, 12 kilo 30.000, 13 kilo 32.500 dan seterusnya. Dan ini juga jangan sampai disalah pahami, karena untuk tarif 25.000 ini hanya untuk berlaku di area Jabodetabek Cikarang. Dan untuk selain daerah itu berbeda lagi tarifnya. Nanti mungkin kalian bisa juga untuk menanyakan kepada saya melalui nomor yang tertera nanti kita berikan. Dan juga silakan nanti kalau misalkan kalian ingin berkomentar kembali tentang masalah servis dan juga estimasi waktu, bisa di YouTube, nanti bisa kita sempatkan untuk membalasnya pesannya. Dan juga yang perlu kalian pahami tadi kan servis sudah saya jelaskan juga ya, berbagai macam servis, estimasi waktu dan juga tarif. Servis sudah, berarti memang yang harus kalian itu, yang step kedua yang harus kalian tanyakan kepada seller adalah nomor resi. Kenapa saya bilang nomor resi? Karena nomor resi itu ialah ujung tombak pada saat kalian melakukan pengiriman barang. Nomor resi itu nantinya bisa kita lacak. Di situ benar atau tidaknya kita sudah melakukan transaksi pembelian barang di sebuah marketplace ataupun kita melakukan pembelian kiriman barang secara manual gitu ya, datang langsung ke agen. Di situ pasti kita selalu akan mendapatkan nomor resi tersebut. Nomor resi itu nanti bisa kita lacak. Kita lacak bisa di websitenya JNE sendiri ya. Kalau bisa sih sarannya di website aplikasi MyJNE. Karena ya itu benar-benar kan aplikasi khusus punya kita ya, bukan aplikasi dari yang lain gitu ya. Supaya lebih valid dan juga lebih dimengerti oleh kalian semua. Aplikasi MyJNE ini kalian nanti bisa download aja ya. Bisa cek juga di Google ya. Nah di aplikasi MyJNE ini nanti kalian bisa lacak dan kalian tinggal mengetiknya saja dari awal itu. Nanti paling kalian setelah mengetahui nomor resi yang kalian lacak itu nanti akan ketahuan pada saat tracking itu, nanti dia akan muncul dari pertama kali di atas yang step awal itu nantinya memang ada beberapa itu update laporan keterangan mengenai informasi status kiriman itu pertama kali itu ialah di-input di agen mana, terus juga setelah itu di sorting di gudang di mana gitu, dan seterusnya sampai benar-benar pada saat kalian mengecek itu
tiba-tiba ataupun update status terakhir itu di daerah mana, itu bisa ketahuan. Nah, itu yang tadi saya bilang, yang pertama itu adalah ya jangan lupa ditanyakan kepada seller untuk masalah servis yang kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya, dan juga yang kedua ialah nomor resi. Nomor resi. Iya. Oke. Nah, dan juga yang sering saya sering bertemu nih Om ya, di banyakkan masyarakat ya, masyarakat pengiriman gitu dan pengiriman barang. Kenapa sih kok barang itu nggak bergerak gitu? Nah, kita kembali ke topik itu. Terkadang itu memang kita di sini itu memang ada beberapa yang mungkin menjelaskan secara detail ya, itu entah dari pihak customer service-nya, customer care dari JNE sendiri, ataupun juga dari beberapa para PIC di berbagai agen ya, khususnya di Indonesia ini. Mungkin kalau misalkan memang kalian ingin menanyakan lebih tepatnya, kalian kirim paket di daerah mana, dan juga yang harus kalian tanyakan memang harusnya di daerah kalian melakukan tempat pengiriman paket itu. Contoh misalkan kalian berada di daerah Jakarta. Di Jakarta ini kan memang banyak juga ya berbagai macam agen juga ya, di sekitar jalan kita kan setiap 1 kilometer itu selalu ada agen ya. Di sini mungkin kalian bisa menanyakan untuk masalah pengiriman paket itu tadi setelah kalian mengetahui servisnya, step yang awal, step yang kedua setelah mengetahui nomor resinya, yang ketiganya kalian gak usah sungkan untuk langsung menanyakan kepada agen-agen yang berada di daerah sekitar kalian. Kalian tinggal menanyakan datang langsung ke agen untuk mengirimkan melakukan penanyaan pengiriman paket. Kira-kira ini status sudah sampai mana sih? Gitu. Misalkan yang kalian tinggal di Jakarta gitu ya, nggak apa-apa. Itu hak kalian kok, pasti akan diterima dan juga pasti akan dijelaskan nanti sama tempat agen kalian melakukan pengiriman paket. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan memang kalian itu akan dicuekkan ataupun akan Nggak khawatir, pasti dibalas ya. Pasti dibalas, pasti akan direspon ya, nggak usah khawatir ya. Oke. Baik ya, terima kasih ya Mas Safi. Jadi ini memang kita cuma mau menjelaskan secara singkat aja ya dari ratusan pertanyaan yang masuk tuh intinya cuma seperti itu ya, kenapa barang nggak sampai. Beda tuh cuma simpel ya. Yang pertama tuh kalau kalian beli di marketplace ya, kamu tinggal tanya ke marketplace-nya aja ya, kemudian tinggal tanya waktu itu kamu pakai servisnya itu apa, kemudian tanya nomor resinya ya kan, kemudian bisa dicek di MyJNE ya, di aplikasi MyJNE tinggal masukkan nomor resi kalau nggak salah ya, nanti itu akan terlihat ya kan posisi paketnya sudah sampai mana seperti itu ya. Nah, atau ya bisa langsung ditanyakan di agen-agen terdekat tempat tinggal ya, seperti itu ya. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian yang tinggal di mana, di sana ada agen JNE, meskipun kamu tidak mengirimkan paketnya di sana sih, saya rasa tidak ada masalah ya untuk menanyakan paketnya sudah sampai mana seperti itu ya, seperti itu ya. Dan kemudian juga ada pertanyaan lagi ya kan, barang yang nggak sampai sebenarnya sih simpel ya kan. Jadi kamu misalnya mengirimkan paket di agen mana ya kan, silakan tanyakan langsung aja ke agen tempat kalian mengirimkannya seperti itu ya. Dan saya yakin 100% itu pasti akan direspon dan akan dibantu ya, seperti itu ya. Jadi kembali lagi ya, dari ratusan komentar pertanyaan yang masuk, mungkin itu jawaban singkatnya ya. Tapi kalau memang nanti akan dibutuhkan atau diperlukan lebih detail lagi ya, kita akan bikinkan videonya seperti itu ya. Oke, nah ini sekarang kita masuk ke topik utama ya. Topik utama kita di sini tentang marketing freelance ya. Kebetulan memang di JNE Membonjol ini kita sedang buka lowongan pekerjaan ya sebagai marketing ya, tapi memang sifatnya ya freelance ya kan. Nah, sebelum masuk ke sana juga saya mau informasikan dulu bahwa kita hari ini syutingnya itu di rumah ya kan. Beda tempat ya. Beda tempat ya, tidak di agen lagi, karena memang kita juga mendukung program pemerintah dalam pencegahan COVID-19 ini ya. Karena di agen tuh saya tahu penuh ya dan rame, dan sana juga kita sudah menerapkan
prokes ya, secara maksimal ya. secara maksimal ya. Nah makanya kita sekarang coba syutingnya itu di rumah ya. Sambil dari suasana kami juga mendukung program pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 seperti itu ya. Oke, balik lagi ke topik utama kita ya. Memang kita sedang membuka ya lowongan ya untuk marketing ya. Jadi kenapa sih kita membuka lowongan seperti ini ya, karena memang kita sudah paham, kita sudah tahu semua bahwa dampak daripada COVID-19 ini itu luar biasa ya. Ada yang terkena PHK ya kan, ada yang pengurangan penghasilan, pengurangan karyawan ya kan, dan mungkin juga kalian ingin mencari income tambahan ya kan, tapi nggak tahu caranya bagaimana, mau usaha juga bingung gitu kan, mau usaha apa ya kan. Nah di sini kami coba untuk memberikan sebuah solusi ya untuk menjadi bagian daripada agen Jenny Mambonjo Karawaci Tangerang ya, sebagai tenaga marketing freelance ya, seperti itu ya. Nah sedikit juga saya bocorkan bahwa siapapun boleh atau join atau bergabung di posisi ini ya, entah itu ibu rumah tangga, entah itu mahasiswa, entah itu pelajar ataupun karyawan, yaitu semuanya status boleh bergabung ya, seperti itu ya kan. Dan yang kedua juga di sini kita memberikan fasilitas bahwa di sini kita penghasilannya itu tak terbatas ya, penghasilannya itu tidak terbatas. Kemudian juga yang pasti di sini kita sistemnya itu adalah bagi hasil ya, sistemnya itu komisi itu bagi hasil, jam kerja bebas ya kan, tidak ada target ya. Kemudian juga akan menjadi karyawan ya, peluang menjadi karyawan tetap itu juga ada ya, seperti itu ya. Jadi itulah kita memberikan kelebihannya seperti itu ya. Penghasilannya nggak akan terbatas ya, semakin Anda rajin bekerja ya. Kemudian juga komisinya itu bagi hasil, jam kerja bebas, tidak ada target ya kan, dan akan menjadi ada peluang untuk menjadi karyawan JD Mambonjo seperti itu ya. Oke. Nah mungkin ini kita langsung saja balik lagi ke Mas Satri ya kan. Dari beberapa WA yang masuk ya, entah dari medsos ya atau dari pesan yang masuk ya, sebenarnya ini job desk-nya itu apa sih, kemudian cara kerjanya bagaimana kalau kita sudah bergabung ya di agen Mambonjo ya sebagai tenaga marketing. Kemudian caranya bagaimana tuh Mas Sapri? Bisa dijawab Mas? Ya silakan dijawab Mas Sapri. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Magung ya. Ya, ini sekarang kita lanjut kepada topik yang kedua ya. Tadi kan topik pertama memang sudah lumayan jelas ya saya jelaskan. Kalau misalkan ada apa-apa silakan dikomentar kembali dan juga dicek aja ya ke nomor HP-nya. Nah yang sekarang kita masuk ke pembahasan topik yang kedua. Tadi memang sudah dijelaskan oleh Pak Agung ya, dan juga untuk masalah informasi lowongan pekerjaan di posisi sebagai marketing freelance. Ya, memang dari kemarin juga dari saya sendiri memang banyak yang menanyakan tentang apa sih itu marketing freelance, konsepnya seperti apa sih gitu, cara kerjanya seperti apa sih. Di sini akan saya bahas ya secara detail satu persatu. Di sini akan saya bahas dari masalah kalian cara bekerja, dan juga memang untuk marketing freelance ini memang sifatnya itu adalah ya memang tidak ada target gitu kan. Yang pertama itu ialah job desk ini menjelaskan ialah kalian cukup mencari saja ya untuk organisasi, lembaga instansi atau penjual ya. Penjual itu sudah dimaksud ialah dia all shop, marketplace yang berada di marketplace itu sendiri gitu ya. Di situ nanti bisa kalian tawarkan ya untuk masalah pengiriman paket. Misalkan memang nanti ada paket yang mau dikirim, nanti kalian tinggal tawarkan saja untuk kepada agen Mambonjo.
Di sini memang kalau masalah untuk pengiriman ya kita kan nggak bisa diketahui tuh ya, maksudnya per hari itu berapa banyaknya. Untuk masalah komisi pasti nanti kita akan jelaskan, nanti kalian bisa tanya langsung kepada saya ya. Intinya sih yang pertama itu mencari customer itu berupa dari organisasi, lembaga instansi ataupun shop yang berada di marketplace ya. Dan itu berjenis kiriman manual. Perlu kalian pahami untuk Mas Afri, mungkin kita bisa langsung sambil Mas Afri menjelaskan sambil saya juga bertanya kali ya. Oke, jadi tadi ada statement bahwa mencari ya instansi, marketplace atau apapun ya kan. Nah, misalnya ini saya udah punya nih ya kan rekanan ya di perusahaan mana gitu ya. Nah, dia mau ngirim paketnya nih ya kan. Nah, itu gimana tuh? Apakah saya yang ngambil paketnya di atasnya agen Jenny Bonjol atau saya cukup menelepon ke Mas Afri aja? Nah, itu gimana tuh? Apakah seperti itu atau bagaimana? Ya, kalian jadinya tidak perlu untuk mengambil paket ya, karena itu adalah sudah menjadi tugas dari kami ya. Kalian cukup untuk memberikan arahan saja kepada kami ya tentang customer itu. Misalkan memang ingin di pick up, kalian bisa menghubungi saja ke nomor agen yang sudah kami cantumkan nanti. Jadi kalian intinya ya tetap standby aja di tempat kalian gitu ya, bekerja dengan fleksibel. Oh, jadi saya nggak harus ke agen atau ke tempat pengambilan barang itu nggak perlu ya? Nggak perlu. Jadi saya cukup telepon, kemudian menginformasikan bahwa ada paket yang siap diambil seperti itu ya. Benar, seperti itu. Oke, nanti yang meneruskan tuh yang pick up tuh berarti dari bagian dari tim kami. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya rekanan atau mungkin punya sendiri all shop atau punya saudara yang biasa mengirimkan paketnya ya kan, kalian tinggal telepon aja ke Mas Afri ya kan, ya Mas ini ada paket tolong di pick up ya, seperti itu ya. Iya. Nah, nanti setelah itu Mas Afri akan dan tim itu akan mengambil barang yang akan di pick up tersebut ya kan. Nah, oke, anggap aja udah selesai nih. Kemudian bagian saya berapa nih? Nah, itu yang tanya paling tunggu itu. Iya, itu berapa nih saya dapat nih ya kan. Gimana tuh Mas Afri itu? Dan ya jadi gini, kalau untuk masalah pendapatan kan ya memang kalau misalnya dikatakan sensitif ya. Seharusnya sih itu nggak usah kita publikasikan. Wah, agak sensitif nih ya. Iya. Jadi untuk masalah pendapatan kalian nggak usah khawatir. Kami tidak akan melakukan kecurangan ataupun tidak akan kita akan selalu transparansi lah ya. Untuk akses pendapatan nanti kita akan buatkan linknya, kalian bisa akses secara real time. Oke, berarti mungkin informasi tentang komisinya berapa, dapatnya berapa nggak di sini ya? Ya, nanti di balik layar saja nanti. Nanti mungkin bisa bertanya langsung ya, bisa bertanya langsung ke Mas Afri lewat nomor nanti akan di bawah ini yang saya sebutkan 0813 8-nya 4 kali 1382 seperti itu ya. Jadi kalau mau tahu komisinya berapa, dapatnya berapa, contohnya bagaimana ya, itu bisa langsung ditanyakan ya, karena di sini agak-agak ya kita sedikit juga etikanya juga kita harus pakai ya. Jadi kita nggak mau menginformasikan masalah seperti itu ya. Jadi kalau yang berminat bisa langsung tanyakan masalah bagian atau komisi berapa ya. Nah, tadi juga disampaikan juga kalau nggak salah oleh Mas Afri, jadi masalah pendapatan itu bisa diakses langsung ya. Iya, benar. Bisa diakses langsung ya. Jadi mungkin kalau saya bayangkan saya bisa lihat langsung berapa pendapatan saya selama bulan ini seperti itu ya. Oh gitu. Jadi dibayarnya itu per bulan ya Mas Afri ya? Iya. Kalau untuk pembayaran pendapatan yang sudah kalian cari atau yang sudah kalian pertama proses gitu, itu nanti kita sistemnya itu untuk masalah komisi kita akan melakukan pembayaran itu selama 1 bulan. Selama sebulan gitu. Jadi diakumulasi ya. Diakumulasi. Bulannya dapat berapa, nanti itu akan terlihat dari link akses yang akan diberikan seperti itu ya. Oke, jadi nanti sepertinya sih Jenny Bonjol akan memberikan satu buah spreadsheet yang berisi komisi kalian itu dapat berapa ya. Jadi kalau misalnya hari ini
kalian bisa mendapatkan barang gitu ya, kemudian yang melaporkan. Nah, itu nanti malam atau besok pagi itu akan diinput ya berapa komisi kalian, itu seperti itu, dan kalian bisa langsung akses saat itu juga berapa yang sudah didapat seperti itu ya. Nah kemudian ada pertanyaan juga, ini ditarget nggak nih? Ya, kalau untuk masa target dari kami itu sebenarnya tidak ada. Oh, tidak ada target ya. Target. Seperti itu. Kemudian jam kerja juga fleksibel ya, jadi bisa dilakukan di mana saja. Mungkin lebih baik di rumah saja ya. Di rumah Kondisi saja. PPKM begini Ya. kita harus mengikuti. Seperti itu ya, seperti kita saat ini ya, kita biasa di agen untuk membuat videonya, tapi sekarang di rumah saja. Iya. Seperti itu ya, untuk membantu program pemerintah seperti itu ya. Jadi seperti itu ya, masalah penghasilan tuh ya terbatas ya kan. Kalau misalnya kalian semakin banyak bisa merekomendasikan ya kan, orang-orang untuk mengirimkan paketnya di agen muncul ya kan, mungkin bisa juga komisi kalian ya kan. Kemudian juga yang pasti di sini kita sifatnya bagi hasil ya, dan transparan ya, dan transparan seperti itu ya, dan pendapatannya juga bisa diakses secara real time ya, secara langsung seperti itu ya, jadi bisa langsung diakses seperti itu ya. Nah kemudian juga ada beberapa WA yang masuk nih, Mas Alfi. Saya ada di Bogor nih, saya ada di Brebes nih, saya ada di Jogja nih, kota, ya, saya ada di berbagai macam kota, karena ada juga WA yang masuk seperti itu ya kan. Nah ini kira-kira bisa nggak bergabung nih? Ya. Baik. Kalau untuk masalah, kan kita kan berdomisili di area Tangerang ya, Iya. di kota Tangerang. Kalian tidak perlu khawatir misalkan kalian berada jauh di luar dari area Tangerang, entah itu di kota, entah itu di Pulau Jawa, di Pulau Manapun itu, kalian nggak perlu khawatir. Misalkan kalian punya rekanan ataupun teman, kerabat, saudara, keluarga yang berada di daerah Tangerang sini, kalian nanti bisa mengarahkan saja gitu ya, untuk masalah customer itu, mengarahkan langsung ke teman kalian yang berada di Tangerang ini langsung kepada agen JNI Mamunjol. Jadi kita tuh sebenarnya sifatnya ini kalau untuk masalah pembukaan lowongan ini Om ya, kita bukan cuma yang ada berdomisili di Tangerang aja gitu. Kita bisa maksudnya di luar dari Tangerang pun kita bisa menerimanya gitu. Nggak perlu hanya di Tangerang ya. Cukup yang tadi saya sampaikan, kalian memang misalkan punya rekanan bisnis ataupun memang punya saudara, keluarga ataupun kerabat, silakan kalian arahkan saja kepada teman atau saudara dan kerabat kalian langsung kepada kami ke agen JNI Mamunjol untuk customer tersebut. Simple ya, cara kerja simple ya, hanya tinggal sebenarnya tidak mengarahkan ya, tapi mungkin bagaimana ya juga namanya kalian sebagai marketing itu menjalankan fungsinya seperti itu ya, untuk bagaimana ya supaya bisa paketnya itu dikirimkan via JNI Mamunjol seperti itu ya. Nah kemudian juga ada yang tanya nih, ya kan, ini kita dapat apa nih service pack-nya nih, ya kan? Itu kira-kira apa nih yang bisa dikasih oleh agen Mamunjol sebagai modal dia, seperti itu. Siap. Di sini mungkin saya akan jelaskan, ini emang kita maksudnya sekarang saya berikan edukasi juga ya, bagaimana cara untuk mencari customer itu, nanti ada beberapa metode yang akan saya sampaikan. Nah untuk yang service pack ini kita akan memberikan, misalkan itu ya berupa sebuah brosur ya. Oh, kita dikasih brosur nih. Brosur. Ya, brosur itu nanti ya bisa kalian berikan kepada si customer tersebut ya. Itu tapi sifatnya itu kalian adalah sistem kanvas. Jadi bisa di kanvas juga ataupun bisa juga melakukan promosi melalui media sosial. Tinggal memfoto aja gitu ya. Media sosial itu nanti bisa menggunakan akun pribadi kalian sendiri saja. Oke, mungkin sebelum ke media sosial ada brosur, tuh brosur berarti nanti kita dapat brosur gitu ya? Dapat brosur, pasti kita akan berikan brosur tersebut ya. Kemudian nanti di brosur itu nomornya agen atau nomor saya nih sebagai marketingnya? Kalau misalkan itu mungkin lebih enaknya sih nomor agen juga ada, nomor marketing juga ada gitu. Oh gitu, iya. Jadi nggak apa-apa nanti kalau misalnya di sana juga ada nomor agen, boleh mungkin dituliskan nomor
seperti marketing yang bersangkutan ya. Boleh juga, nggak apa-apa aja. Itu ya, karena memang dia yang menyebarkan brosur Iya, ya. itu adalah ranah kalian juga ya. Jadi kita dikasih brosur ya. Iya. Seperti itu. Jadi yang pertama service pack-nya itu kita akan memberikan dua brosur. Ya kan ya. Kemudian yang kedua apa nih Mas Apri nih? Untuk yang kedua sendiri di sini kita akan memberikan sebuah ya konsultasi ya. Wah, konsultasinya terbatas nggak nih? Kalau konsultasi sih tidak terbatas. Terbatas. Ya. Kalian bisa kapan saja untuk konsultasi dengan saya sendiri ya. Kan nanti bisa tanya-tanya aja ya seputar marketing itu seperti apa, caranya seperti apa. Pastinya pasti akan kita bantu. Oke, berarti di sini udah dapat brosur ya. Kalian juga akan diberikan free konsultasi tanpa batas ya, karena memang kalau yang ingin bergabung sebagai marketing ya harus paham juga ya kan tentang IDN itu seperti apa gitu kan. Kalau misalnya ditanyakan tadi kan dijelaskan sifatnya di sini wajib manual ya, sifatnya wajib manual ya, tapi tidak cashless ya kan. Nah, kenapa harus manual, kenapa tidak cashless ya, mungkin nanti akan dijelaskan juga ya oleh Mas Apri. Cuman di sini kita mau fokuskan adalah di sini pengiriman paket yang sifatnya manual ya, bukan cashless ya, seperti itu ya. Oke, berarti tadi service pack-nya ya kalau buat bapak-bapak atau ibu-ibu atau siapapun yang mau bergabung ya, yang pertama kita bisa memberikan brosur ya. Yang kedua konsultasi tanpa batas ya, enak banget ya. Jadi mau nanya apapun ya kan, kalau kalian bingung ya boleh langsung tanya ke tim daripada agen JNE Bonjol ya. Konsultasi itu bebas tanpa batas dan gratis seperti itu ya kan. Nah, kemudian apalagi nih selain brosur, konsultasi ya kan, ada lagi nggak nih yang dikasih dari kami? Sebenarnya sih ada, cuman ya kalau untuk itu sih ini kita kasih sebuah metode. Metodenya aja ya. Metode untuk apa nih? Metode cara untuk mendapatkan customer tersebut. Wah, ini berarti ilmu nih ya. Ini daging banget ini. Ini yang memang harus dijalankan di ujung tombaknya. Iya. Ini gimana nih caranya nih? Kalau untuk metodenya ini sebenarnya sih yang sudah sering kita lakukan ya, di berbagai kesempatan kita mencari customer ya. Iya. Memang dari ini kan, ini memang suatu posisi marketing tulen ini sebenarnya ini tuh keinisiatifan kita. Inisiatifan kita yang diuji. Berarti benar-benar apa namanya, semakin sering kita inisiatif ya bergerak, nah kemudian akan mendapatkan hasil yang tidak terbatas. Oke, jadi gimana nih caranya nih? Ya. Kalau dari saya sendiri, ilmu yang saya berikan ialah yang pertama, kalau misalkan kan di saat keadaan seperti ini ya, kita PPKM darurat gitu ya, kita mungkin melihat juga di berbagai macam toko-toko yang berada di pinggir jalan gitu, dan juga memang banyak juga beberapa perusahaan juga yang memang tutup ataupun disuruh WFH di rumah gitu. Kalian gak usah khawatir ya, misalkan nanti brosur itu tidak bisa belum kalian bisa sebarkan secara sistem kanvas, kalian mungkin nanti bisa secara fleksibel mengerjakannya di rumah saja gitu. Contohnya itu adalah kita melakukan searching ya, pencarian di Google gitu, entah toko ataupun all-shop yang berada di daerah kota kalian, tinggal kalian cek aja di situ. Masukkan nanti di daerah Tangerang ya, di daerah Tangerang sendiri nanti bisa kalian bisa searching. Kira-kira itu tokonya yang berada di mana, nanti bisa kalian akses di situ nomor HP-nya. Gitu. Nomor HP itu nanti bisa kalian telepon ataupun bisa kalian komunikasikan langsung ya, entah itu memang dia berupa telepon biasa. Kan terkadang itu di Google itu nggak semuanya ada nomor WA ya. Kebanyakan memang ada nomor-nomor kantor yang memang tidak ada WA-nya gitu. Jadi kurang enak kalau memang tidak ada WA itu untuk memberi komunikasi. Ya mungkin kalau misalkan ada nomor WA sih lebih bagus ya. Jadi kalian memang bisa langsung melakukan komunikasi dengan si customer tersebut. Jadi bisa langsung masuk ke marketplace, ya bisa langsung ditanyakan gitu ya, seperti itu ya. Oke, itu konsep yang pertama ya. Ada lagi nggak nih umumnya nih? Kalau untuk mencari customer caranya bagaimana? Tadi yang pertama sudah saya jelaskan ya, kanvas dan juga kanvas via online dan juga via offline gitu ya. Oke. Yang kedua ini biasanya kita juga di agen ini kan sudah dengan jobdesk kita juga ya. Kita melakukan promosi via marketplace itu. Nah, jadi sebenarnya marketplace ini memang kiriman itu rata-rata adalah cashless.
ya jenis cashless ya. Padahal cashless itu kita nggak terima ya. Iya, kalau untuk cashless sendiri memang kita nggak bisa menerima ya, karena kan tahu sendiri di sini yang kita butuhkan adalah kiriman berjenis manual. Tapi kalian tidak perlu khawatir juga, karena di marketplace ini, di yang tadi saya bilang kebanyakan cashless ini, itu maksudnya bukan sepenuhnya memang kiriman itu cashless. Iya, ada yang manualnya. Masih ya? ada juga yang manualnya. Nanti mungkin kalian bisa mengarahkan saja, yang kalian cari adalah kiriman yang berjenis manual. Oke, jadi fokusnya di manual ya. Kiriman manual yang berbayar ongkir gitu. Oke, ya jadi buat teman-teman yang gabung ya itu tadi ilmunya ya brosur ya. Kemudian kedua bisa cari ke marketplace yang ada di berbagai macam ya Dari marketplace itu. Oke, kan. Kemudian juga tadi terakhir apa saya lupa itu Ya, kanvas. ya kanvas ya seperti itu. Oke, jadi itu ilmunya. Kemudian kita boleh nggak nih bikin akunnya nih? Akun Ya, misalnya kita mau bikin medsosnya, boleh nggak nih? kalau untuk medsos ya itu lebih baik sih jangan, karena kan kita kan sudah punya akun sendiri ya, dan juga kita itu di Genio ini memang kita benar-benar dipantau juga ya sama Genio Pusat. Kita juga menghormati, menghargai ya dari bagian brand marketing juga. Kalau bisa sih lebih baik kalian mempromosikan melalui akun kalian sendiri saja. Jadi misalnya kalian punya FB, punya IG gitu ya, boleh. Twitter, Instagram. Oke, berarti akun pribadi ya. Akun pribadi sih. Nggak boleh pakai akun JNE ya. Iya. Boleh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah atau nggak usah membuat akun medsos tentang JNE, nggak boleh. Gitu, ya. Karena kita sendiri memang sudah ada sebetulnya ya. Kita juga sudah ada. Ya, jadi kalau mau istilahnya mau jualan itu bisa menggunakan mungkin profil akunnya masing-masing seperti itu ya. Kalau kalian punya IG, punya silakan dipasangkan di sana. Bisa juga dan sana ya seperti itu ya. Bisa juga via WhatsApp ya. Ya, WhatsApp ya. WhatsApp ya. Kita kembali ke area komunikasi. WhatsApp bisa, Line bisa ya. Oh begitu. Jadi ya pokoknya seranahnya kalian saja lah. Misalkan ada tempat yang bisa kalian promosikan, silahkan promosikan ya. Kita tidak ada batasan. Dan juga bisa juga dari mulut ke mulut. Kalian tinggal di daerah suatu perumahan, kalian tinggal di daerah suatu komplek ya, yang memang rata-rata itu adalah bertetangga ya sifatnya. Itu kalian bisa langsung saja untuk menawarkan kepada tetangga kalian bahwa kalau mau ngirim paket bisa langsung ke kalian. Nanti kalian bisa langsung menginformasikan kepada kami, seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Oke ya, jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi udah enak banget ya. Caranya bagaimana sudah dikasih tahu ilmu-ilmunya ya kan. Kemudian juga kalian yang perlu untuk smartphone ya, sama kuota ya kan, hanya untuk kirim WA atau kemudian kita telepon ke Mas Afri, Mas ini ada paket tolong dijemput seperti itu ya. Meskipun kalian ada di luar kota atau ada di Tangerang itu kita nggak ada masalah ya, karena pembayaran komisinya juga menggunakan transfer transfer seperti itu ya. Jadi mungkin sih itu ya yang bisa kita jelaskan ya. Atau mungkin Mas Afri ada bisa tambahan, tapi sebelum ke sana ada satu cerita ya kan. Ada ibu-ibu ya kan, di sini ada ibu-ibu ya, baru saja tim kami itu menerima telepon ya, ada ibu-ibu memang dia membantu warganya untuk bagi siapapun yang mau mengirim paket-paketnya itu dikumpulkan dulu di rumahnya ya, dijadikan satu di rumahnya ya kan. Nah baru ibu-ibu itu menelpon ke agen kami untuk di pick up ya, seperti itu juga boleh ya. Jadi silakan aja ya buat ibu-ibu rumah tangga nih ya, kalau mungkin bahasa kerennya mak-mak ya, jadi memang kerjanya memang nggak terlalu banyak dibanding bapak-bapaknya. Jadi buat ibu-ibu rumah tangga atau mak-mak atau siapapun atau bapak-bapak juga ya yang di area lingkungan yang mau mengirimkan paket, silakan drop aja di rumah bapak atau ibu ya kan. Kemudian tinggal telepon ya kan, nanti tim
Jenny Mambonjo yang akan mengambil barang, jadi nggak perlu capek-capek ya, hanya duduk manis diam di rumah ya, nerima tetangga atau siapapun yang menerima paket kita akan ambil, Kami pick up langsung ke tempat. ya. Nah seperti itu, jadi tidak perlu energi, tidak perlu transport, hanya kirim WA saja, itu sudah cukup. Yang penting komunikasi, saya tambahkan sedikit, yang penting komunikasi itu berjalan ya secara benar-benar tidak sampai miss ya. Dan kita yang penting ya sama-sama saling membantu lah ya, meningkatkan ekonomi kita sendiri juga ya. Pastinya kita juga berprihatin juga ya di tengah-tengah kondisi begini. Iya, oke, baik. Mungkin itu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan Mas Asri sebelum kita tutup? Yang perlu kalian ketahui ya tentang konsep marketing freelance ini, ingat di sini kita marketing freelance ya, yang artinya memang bekerja itu secara fleksibel ya, tidak ada target juga. Dan untuk masalah sistem pendapatan itu ialah komisi, bukan gaji ya. Nanti kurang lebihnya bisa kalian tanya langsung kepada saya. Ya. Oke, baik, terima kasih ya Mas Afri ya. Nah ini kita ada minuman kopi ya, ini ya, kopi daun ya, ini juga salah satu brand ya baru ya, UMKM juga ya, dimana juga memang Jenny juga mendongkrak dan mendukung tentang UMKM yang ada di Indonesia ya, bahkan pernah mendatangkan pernah berkolaborasi dengan Dewa Sailing, yaitu Kang Dewa Eka Prayoga ya. Seperti itu, saya juga menyimak videonya ya, dan ini salah satu contoh daripada UMKM di Indonesia, itu kopi daun ya. Nah di sini bisa diminum satu ya, dapat kiriman dari kopi daun ya. Ini rasanya cappuccino, jadi dia punya banyak rasa ya, ada cappuccino, ada coklat, ada kopi susu, ada gula aren ya, favoritnya Thai tea, vanilla, hazelnut, karamel, kemudian ada avocado ya, kemudian juga ada matcha ya, ada mocha ya, dan bukan hanya produk kopinya aja ya yang dijual, tapi juga ada kopi dalam bentuk bubuk ya, atau dalam bentuk biji kopi ya, seperti itu ya kan. Jadi ada produk minumannya yang ukurannya itu 250 ml dan 1 liter ya, dan 1 liter. Nah seperti itu. Dan kemudian juga selain menjual minumannya, jual biji kopinya juga ya. Di Kopi Daun juga menjual espresso konsentratnya. Jadi buat kalian yang mau bikin di rumah kopinya ya, di Kopi Daun juga dijual espressonya ya, dalam bentuk 250 ml ya kan. Nah kalau kalian juga nggak punya gula arennya, nggak sempat bikin gula arennya, di Kopi Daun juga menyiapkan ya gula aren yang murni ya, 100% gula aren tambah air ya. Jadi sudah dalam bentuk kemasan 250 ml ya, itu juga dijual ya. Jadi dijual kopinya sudah jadi dijual, kemudian gula aren juga dijual, espressonya juga dijual, kemudian juga sirupnya juga ada di Kopi Daun. Lengkap ya, ya, lengkap. Ya, ada Pokoknya, karamel, ya, ada hazelnut, ada vanilla ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa bikin sendiri di rumah. Ya, kalau misalnya mau bikin sendiri di rumah ya, tinggal order aja ya, mau gula arennya ada, espressonya ada, atau sirupnya juga ada ya. Kalian tinggal bikin sendiri di rumah. Atau kalau kalian malas bikin, ya bisa dibikinkan ya oleh langsung jadi ya. Langsung jadi dalam bentuk seperti ini. Ya, nah ini kemudian Mas rasa gimana nih Mas Afri ini? Waduh, ini saya sebenarnya salah satu pecinta atau penggemar kopi daun ya. Ini bukannya kita di depan kamera ngomong seperti ini ya. Memang dari soal rasa ini memang nggak bisa bohong. Ini kalau di masalah dari kopi yang lain yang berada di kafe-kafe ataupun di mall-mall gitu ya, memang ini kalau soal rasa sama. Kalau nggak sama kalian bisa tidak usah membayarnya kepada aku. Iya. Iya, jadi ini juga kita coba untuk ya bantulah ya, bahwa ya saya juga sering order ini ya, Kopi Daun ini ya, memang simple ya, bisa didapatkan di aplikasi di Tokopedia ya, seperti itu ya.
Dan nanti kalau kalian berminat ya mau ingin mencoba produk dari Cupidon ini, nanti linknya juga saya sertakan di bawah seperti itu ya. Kalau masalah rasa sih memang saya sering banget, minimal seminggu sekali saya order. Sebagai teman ngopi ya. Minimal ya, buat bekerja, buat WFH ya kan, atau mungkin buat di perjalanan ya. Jadi semuanya ya rasa sih oke ya, nggak ada masalah ya buat saya gitu ya. Baik, mungkin dari saya itu saja penjelasan tentang marketing freelance yang ada di Bonjol ya. Sekali lagi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau bahas ya, bisa langsung japri ya, nggak usah sungkan ke Mas Apri ya. Dan masalah komisi sekali lagi langsung juga ya, karena kita tidak mau publish ya tentang sifatnya kita sensitif lah, jangan sampai di ya gitu ya. Kita nggak perlu sounding di sini ya, kita akan ditanyakan ke Mas Apri ya. Mungkin dari saya itu aja ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe ya, dan juga berkomentar ya. Pasti yang kita juga sudah hargai semua berkomentar juga. ya. Dan ini kita sudah 393 subscriber. Terima kasih ya, meskipun kita bolong-bolong tidak bikin ada video ya. Doain saja ya. Semoga kita lebih rajin lagi ya untuk depannya ya. memberikan edukasi. Karena memang kita tidak ada staff untuk medsos ya, tidak ada orang konten kreator ya. Ini inisiatif kita aja ya selaku di tim untuk mengedukasi ya kepada masyarakat tentang ini Bonjol ya. Oke, jadi mungkin itu aja ya. Jangan lupa dicoba Cupidonnya, mantap ya. Instagramnya ada ya, Instagramnya ada di @coffeedaun_official ya. Kalian bisa lihat produknya di sana ya kan, di Instagram di Cupidon_official itu ada semua tentang produk-produknya. Kalau tadi saya sempat baca sedikit, ini terbuat dari kopi Arabica ya, dari Toraja ya kan. Dan juga robustanya itu sedikit saja, kalau saya lihat di deskripsi itu sedikit saja robusta ya kan. Kemudian juga bahan-bahan yang kualitas itu seperti susunya itu yang premium ya. Kemudian menggunakan krim ya, tapi buat kalian yang pengen request nggak pakai krim atau menggunakan low fat atau ini yang susu yang fresh, silakan, karena standar ini katanya adalah menggunakan susu full cream ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih ya kepada teman-teman ya. Jadi kalau yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, dan mungkin di share ya kepada orang yang membutuhkan video ini ya. Baik, dari saya itu saja. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang ya. Jangan lupa jaga kesehatan, namun prokes tetap dimaksimalkan ya. Sebelum video ini juga kita sudah menjalankan prokes sangat ketat. Jaga jarak ya, juga ya. Jaga jarak juga ya kan. Kita udah antigen juga ya 1 hari sebelumnya ya kan, kita negatif ya kan. Seperti itu ya. Kita selalu, dan tim dari Imam Bonjol juga sana di kantor tuh selalu rutin ya. Kita siapkan sanitizer, kita siapkan juga untuk pembatasan customer untuk masuk ya. Dan juga social distancing juga ya. Oke. Setelah dia duduk atau memegang itu, kita semprot juga disinfektan. Ya, jadi tetap. Oke. Ya, jadi di agen Imam Bonjol juga menerapkan prokes yang ketat, membatasi orang-orang yang bisa masuk ya, selebihnya ngantri di luar ya kan. Kemudian juga dari timnya sendiri itu secara berkala ya, secara berkala tuh wajib antigen ya, antigen, dan ruangan juga wajib kita disinfektan itu rutin ya. Sebelum kita memulai aktivitas tuh kita selalu disinfektan dulu. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi untuk datang ya, karena prokes yang kita terapkan memang sudah secara maksimal ya, juga ketat. Oke ya, jadi udah cukup jelas ya. Selamat siang ya. Sampai jumpa nanti di video-video berikutnya.